Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan buat pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur buat sepanjang tahun ini Tuhan pelihara kita, lindungi, jagai, berkati. Dan pagi hari ini kita ada di hari terakhir di tahun 2022 ini. Dan kita bersyukur ada begitu banyak hal yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita di sepanjang tahun ini. Dan kita percaya Tuhan yang sama yang akan memimpin menuntun kita melewati tahun 2022 dan memasuki tahun yang baru. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak, sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur buat sepanjang tahun 2022 ini, Engkau menyertai hidup kami, sehingga kami boleh ada di hari terakhir tahun 2022 ini. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Betapa ajaibnya Engkau menyertai kami. Engkau melindungi, menjaga, dan memberkati kami di dalam hari-hari hidup kami. Sebab itu pagi hari ini bersama-sama kami datang bersyukur kepadamu. Bersama-sama kami datang menaikkan pujian penyembahan kami. Sebab Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang
selalu ada. Kau tak pernah tinggalkan kami. Kau tak pernah biarkan kami. Kau turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami. Sebab itu hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Haleluya.
tidak pernah tinggal diam, Tuhan. Engkau yang bertindak menolong kami, memberkati kami, memelihara kami. Engkau yang menuntun langkah demi langkah kami, sehingga kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi kami boleh terus bersekutu dengan Tuhan.
anugerah besar berlimpah dalam hidup kami. Sebab Engkau yang selalu ada bersama dengan kami. Sekali lagi kami bersyukur untuk sepanjang tahun 2022 ini. Engkau menyertai kami. Bahkan Engkau menolong kami melewati hari-hari hidup kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Dengan segala hal yang kami alami bersama-Mu. Semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami. Karena Engkau Allah yang setia. Engkau yang bertindak memberikan pertolongan bagi kami tepat pada waktunya. Sebab Engkau Allah Immanuel bagi kami. Sebab itu kami percaya dan akan terus mempercayakan hidup kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Melewati tahun 2022 ini dan memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Kami tidak takut, kami tidak gentar, sebab ada Engkau Allah Immanuel yang beserta dengan kami, yang sudah terbukti sampai hari ini menyertai kami, yang sudah terbukti sampai hari ini setia. Dan kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Bahkan bersama-Mu kami akan melakukan perkara yang besar, supaya dunia melihat kebesaran-Mu. Orang-orang di sekeliling kami melihat nyata kuasa-Mu dalam hidup kami. Sungguh biarlah hidup kami menjadi bukti kebesaran-Mu. Dan kami mau mengerjakan bagian kami, yaitu hidup sesuai dengan firman-Mu. Sehingga Engkau dinyatakan dalam hidup kami. Engkau menggenapi semua janji-janji firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Sebab itu pagi hari ini hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu. Mulut kami penuh dengan pujian kepadamu. Dan kami mau siapkan hati kami lagi untuk firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Sungguh hidup kami menggenapi firman-Mu, dan hidup kami menjadi bukti kebesaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Johan. Ya, salam, selamat pagi. Suara jelas Pak ya? Ya, pagi. Ya, kita di penghujung tahun ini di 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25. Mari kita baca firman Tuhan ini. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik, karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia kepada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilu-bilunya kamu telah disembuhkan. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Nah, di dalam berikut ini yang judulnya penderitaan Kristus sebagai teladan. Nah, di dalam
perikop ini judulnya penderitaan Kristus sebagai teladan. Yesus Kristus itu ingin berbuat baik, melakukan perbuatan baik, yaitu menebus dosa kita, menyelamatkan kita dari jurang maut kepada penyelamatan yang kekal, menebus dosa kita, itu menderita dulu. Dia tidak berdosa, dianggap berdosa. Dia dicaci maki karena dianggap bersalah. Dia di dicambuk, menderita sekali dia sampai mati di kayu salib. Itu untuk misi dia untuk menjadikan misi dia itu yang baik, gitu. Misi yang baik yaitu menjalankan ketetapan Tuhan bahwa ia harus mati di kayu salib, dan ia karena kasihnya kepada manusia, ia mengorbankan tubuhnya untuk mati di kayu salib. Nah, jadi kita belajar di sini bahwa untuk berbuat baik kita harus menderita. Justru kalau kita tidak berbuat baik tanpa penderitaan, itu namanya bukan berbuat baik kalau menurut saya dari ayat ini. Contoh berbuat baik itu kita harus menderita dulu. Tentunya kita harus mengampuni. Seperti Pak Siman ngomong kan dulu kan, wow, dia membeli tanah, sebenarnya niatnya baik untuk menolong orang itu, tapi orang itu balasannya jahat. Jadi penderitaan sama seperti orang banyak sudah ditipu, sudah pinjam uang tidak bayar, disuruh mengampuni lagi. Memang fisik sih tidak menderita, tapi batin dan hati itu kan menderita. Jadi perbuatan baik kita untuk mengampuni itu menderita secara fisik. Kedua, bersyukur. Kalau bersyukur itu kita dalam keadaan baik, yaitu namanya bukan bersyukur, itu kita berterima kasih. Tapi bersyukur pada saat waktu kita sakit, di rumah sakit, lagi mengap-mengap, tapi disuruh bersyukur dalam Tuhan. Sampai ada firman Tuhan yang ngomong, adalah baik untuk bersyukur. Nah, berarti adalah baik untuk bersyukur itu berarti bersyukur itu tidak mudah gitu. Nah, firman Tuhan tidak mengatakan adalah mudah untuk bersyukur. Jadi untuk bersyukur itu mengalami penderitaan batin juga. Orang lagi sakit, disuruh bersyukur. Nah, bagaimana bersyukur orang lagi sakit? Tapi firman Tuhan tetap mengajarkan kalau kamu mau berbuat baik, ya bersyukur gitu. Nah, jadi setiap perbuatan baik itu harus ada penderitaan yang kita alami. Contoh yang paling kecil aja, olahraga itu kan baik. Tapi berapa banyak orang yang mau berolahraga, yang mau konsisten berolahraga. Padahal itu kan olahraga itu baik untuk kesehatan kita. Tapi kadang-kadang kita malas berolahraga. Nah, jadi perbuatan baik itu harus dilakukan dengan setia, dengan penderitaan gitu. Lain dengan kejahatan. Kalau kejahatan, kita senang dulu, misalnya mengambil uang orang. Kita senang dulu kita dapat duit. Tapi ujung-ujungnya maut. Lain dari kebaikan. Kalau kebaikan kita rasanya menderita secara batin, secara fisik. Tapi kemudian hari kita pasti akan baik gitu. Nah, balasan pasti baik. Jadi belajarlah untuk berbuat baik meskipun menderita. Justru apalagi contohnya untuk berbuat baik itu kita harus menderita dulu, mengampuni, bersyukur, apalagi pokoknya berdoa. Nah, seperti koram Dio ini, nah kita kan ingin berbuat baik kepada diri sendiri, kepada Tuhan, menjalankan firman Tuhan, menyembah, memuji, berbuat baik kepada Tuhan karena Dia sudah baik. Tapi berapa banyak orang yang konsisten dengan koram Dio ini? Berapa banyak orang yang bayar harga, menghilangkan ngantuknya, menahan ngantuknya supaya dapat memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Jadi perbuatan baik itu harus disertai dengan penderitaan walaupun bukan secara fisik, dan tetap harus dilakukan, dan yakinlah perbuatan baik itu ujung-ujungnya pasti akan baik. Lain dengan kalau kita berbuat jahat. Pertama kali kita enak, bagus, tapi ujung-ujungnya maut. Bisa-bisa di penjara kalau kita berbuat jahat. Dan sadarilah bahwa perbuatan baik itu adalah kasih karunia, bukan karena hebat dan gagah kita. Ada di sini kan di
Tetapi jika kamu berbuat baik, di ayat 21, tetapi jika kamu berbuat baik, dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Dan poin yang kedua yang saya dapat adalah perbuatan baik itu karena kasih karunia, bukan karena kuat dan gagah kita. Jadi jangan ada orang yang bermegah diri, oh aku baik, aku baik. Itu karena Tuhan kasih karunia kau untuk kasih karunia kita untuk mengampuni, baru bisa kita mengampuni. Nah, Tuhan kasih karunia kita untuk bersyukur walaupun kita sakit, walaupun kita dihina, walaupun kita ditipu, tapi kita harus bersyukur. Itu karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan beri supaya kita bisa mengampuni, bisa bersyukur, bisa memberi meskipun sakit. Tapi karena kasih karunia lah. Jadi jangan ada orang yang bermegah diri bahwa aku sudah baik, aku sudah baik. Tapi kebaikan itu harus disertai dengan korban. Dan itu pun kalau kita bisa melakukan kebaikan, itu kasih karunia. Bukan karena kita baik. Dasarnya kan kita ini kan tabiat dosa kan sudah ada di dalam diri kita. Cuma karena ada Tuhan Yesus yang menebus. Jadi tabiat dosa itu hilang. Jadi kalau kita bisa melakukan kebaikan, itu karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan beri. Jadi jangan ada yang orang yang bermegah diri karena ia baik, uh, karena kita bisa, tapi semuanya itu karena tidak bisa. Itulah Tuhan memberikan kasih karunia Tuhan. Dan bersyukurlah kita karena Tuhan menderita di kayu salib supaya uh, kita disembuhkan. Karena bilu-bilu Yesus kita disembuhkan, kita diselamatkan. Jadi jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena di dalam perbuatan baik kita pasti ada dampaknya baik bagi orang lain. Kita misalnya memberi kepada orang lain. Memang kita rasanya seperti mengeluarkan uang, tapi dampaknya bagi orang yang kita beri itu bermanfaat. Kita mengampuni orang, dampaknya memang agak menderita karena kita merasa kita nggak salah, tapi kita mengampuni, ya dampaknya baik untuk kita sendiri dan baik juga orang untuk orang lain gitu. Jadi jangan jemu-jemu berbuat baik dan kita bisa berbuat baik karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan beri pada kita. Itu aja Pak, saya dapat Pak. Oke, terima kasih untuk Ko Johan buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Kita diingatkan bagaimana kita harus berbuat baik, sekalipun untuk berbuat baik terkadang kita harus mengalami penderitaan, karena memang seringkali berbuat baik itu adalah sebuah pengorbanan. Seperti apa yang Ko Johan tadi sampaikan, yaitu kita harus menanggung penderitaan. Tetapi kita bersyukur karena kita bisa lakukan itu semua hanya karena kasih karunia. Bukankah kembali kita diingatkan Efesus pasal 2 ayat 8, 9, dan 10. Semuanya dimulai oleh kasih karunia. Kita diselamatkan di kayu salib, sehingga kalau kita lihat lagi tadi di ayatnya yang ke-24, karena kita adalah orang-orang yang sudah ditebus, kita sudah mati terhadap dosa, tapi sebaliknya kita hidup untuk kebenaran. Dan salah satu buah dari kebenaran itu adalah perbuatan baik. Dan berkali-kali juga saya ingatkan bahwa kita ini di dalam Kristus adalah ciptaan baru, dan ada 3 ciri-ciri ciptaan baru, yaitu yang pertama suka menyembah, karena memang kita makhluk penyembah. Yang kedua kita suka firman Tuhan, karena itu adalah makanan pokok kita. Dan yang ketiga, suka berbuat baik karena itu sifat alamiah kita. Artinya kasih karunia yang kita sudah terima dari Bapa, sehingga kasih Bapa itu melimpah dalam hidup kita, dan kasih Bapa yang berbuat baik kepada kita, kasih yang sama yang ada dalam hidup kita, yang memampukan kita untuk terus berbuat baik. Sekalipun, sekali lagi, di dalam kita melakukan hal-hal yang baik, terkadang kita bisa mengalami penderitaan. Apa yang kita buat itu baik, terkadang bisa disalah mengerti oleh orang. Dan kita menerima balasan yang tidak seperti apa yang seharusnya terjadi. Jadi pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk teruslah berbuat baik, karena itu adalah
aplikasi atau cerminan dari hidup kita supaya melalui hidup kita Bapa dipermuliakan. Seperti firman Tuhan yang sama katakan, Yesus katakan, hendaklah perbuatan baikmu diketahui semua orang supaya Bapamu dipermuliakan. Kita memang dikenal sebagai orang yang baik. Seperti juga berkali-kali saya mengatakan, kita tidak perlu mempertahankan harga diri kita, karena harga diri kita sudah ditebus di kayu salib, lunas, dibayar Yesus. Yang perlu kita lakukan adalah jaga nama baik kita. Dan ketika kita menjaga nama baik kita, itu otomatis kita menjaga nama baik Bapa kita. Dan berkali-kali juga saya katakan, bagaimana caranya kita menjaga nama baik kita? Gampang, berbuat baik saja. Ketika kita terus-menerus berbuat baik, otomatis nama baik kita akan terjaga. Jadi bukan mempertahankan harga diri yang memang sudah sebenarnya tidak ada karena sudah dibayar di kayu salib lunas. Bagian kita adalah berbuat baik supaya nama baik Bapa kita, nama baik Tuhan kita itu dipermuliakan. Sama seperti beberapa waktu yang lalu Ibu Dorcas kalau nggak salah katakan, bukannya kita mempermalukan Bapak kita, tapi kita mempermuliakan Bapak kita. Oleh sebab itu, seperti Paulus kepada jemaat Galatia katakan, jangan jemu-jemu berbuat baik, seperti yang kau Johan tadi katakan. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Berbuat baik saja. Walaupun mungkin saat ini sepertinya tuaian dalam tanda kutip yang kita terima itu adalah penderitaan. Tapi seperti yang kau Johan tadi katakan, ujung-ujungnya pasti kebaikanlah yang akan kita terima. Jadi terus bertahan, berbuat baik, jangan pernah jemu, karena Bapak kita, Bapak yang baik. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Mungkin Bapak Ibu mau cerita, ada pengalaman bagaimana Bapak Ibu harus melakukan hal-hal yang baik yang Tuhan perintahkan, tetapi mengalami penderitaan. Mungkin seperti Ko Johan tadi singgung, Ko Simon sampaikan, mungkin yang lain-lain boleh sampaikan. Silakan Bapak Ibu. Ibu Dorcas mau tambahkan sesuatu? Oh, mikir dulu dia. Oke, Ko Simon atau Caping? Ya, istri saya mau nambah. Oke, silakan, Ce. Satu ucapan syukur pagi ini untuk semua. Kita sudah tinggal beberapa jam lagi memasuki tahun yang baru. Nah, dari firman Tuhan pagi hari ini, biarlah sepanjang perjalanan kehidupan kita harus menjadi teladan. Kita berbuat baik dan untuk menjadi teladan. Ada satu statement buat wanita bijak, saya lupa. Satu teladan itu lebih baik dari 7 orang laki-laki, kalau nggak salah, saya lupa itu. Nah, 7 anak laki-laki. 7 anak laki-laki ya. Betapa ya besarnya keteladanan itu yang harus kita lakukan sepanjang perjalanan kehidupan kita mengiring kepada Kristus. Baik buat keluarga, buat sesama kita, supaya kita boleh menjadi saksi untuk Tuhan ya. Kita boleh pelayanan tapi harus menjadi saksi ya. Nah, itu aja kita mari bersama-sama berdoa buat mengakhiri tahun di tahun 2022 ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Capeng. Jadi ada satu hal lagi yang Tuhan ingatkan pagi ini bagi kita. Biarlah perbuatan baik kita itu menjadi teladan. Tentu dimulai dari keluarga kita, anak-anak kita ketika mereka melihat orang tuanya selalu berbuat baik. Terkadang anak-anak kita bisa protes ya. Kenapa sih papa mama selalu seperti itu? Kan dia tuh berbuat jahat dengan kita. Nah, tapi biarlah sekalipun kita menderita sekali lagi untuk berbuat baik,
Tapi sungguh hidup kita jadi teladan bagi anak-anak kita. Bahkan teladan bagi banyak orang. Supaya melalui hidup kita sekali lagi Bapa dipermuliakan. Jadi teruslah berbuat baik supaya Bapa dipermuliakan dan biarlah hidup kita ini menjadi inspirasi, jadi teladan bagi banyak orang. Dan kita dikenal sebagai orang yang baik karena kita adalah anak-anak Bapa yang baik. Oke, seperti yang Ibu Simon tadi katakan, kita bersyukur kita ada di akhir tahun 2022. Tinggal beberapa jam lagi kita akan melewati. Tapi satu hal yang kita percaya, sepanjang tahun ini kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan biarlah melewati tahun yang lama ini dan memasuki tahun yang baru, kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan bersama dengan Tuhan, kita akan melakukan perkara yang besar. Jangan takut apa kata dunia hari-hari ini tentang tahun 2023, karena kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari segala perkara yang akan terjadi di tahun yang akan datang. Oke, itu saja. Saya silakan kepada Hengki, silakan. Oke, terima kasih Pak. Saya mau nambahkan sedikit Pak di sini Pak ya. Di ayat 18 dengan ada kata kepada yang bengis Pak. Itu saya membaca di versi yang lain, ternyata yang bengis itu kepada orang yang kejam. Jadi kalau orang yang kejam tuh orang yang benar-benar menyakiti kita. Padahal sekarang ini cuma orang-orang yang kadang-kadang menyinggung nama baik kita atau kadang-kadang merugikan uang kita sedikit. Kita pun sudah tidak berbuat baik kepada dia. Padahal firman Tuhan berkata kepada kita tuh kepada yang bengis loh, kepada orang yang kejam. Kita pun mesti berbuat baik. Dan juga itu kan tidak gampang, Mak. Itu proses buat kita belajar, memulai daripada tahap yang lebih rendah dulu. Mungkin dia menyinggung kita, mungkin dia merugikan kita. Kita belajar berbuat baik sama dia. Sampai sewaktu-waktu orang yang kejam sama kita, kejam itu orang yang sangat merugikan kita. Mungkin akan membuat kita susah atau apa. Tapi kita disuruh Tuhan pun harus berbuat baik gitu loh. Jadi pagi hari ini ya saya mendapatkan kebenaran. Ya, sampai segitu ya kita harus berbuat baik. Ini karena Tuhan Yesus juga sudah baik sama kita. Oke, Pak, itu Ngadepin aja, bos Pak. wanita ya, Hang ya? Oh, Pak? Ngadepin bos wanita. Selalu benar. Ya, Pak. Terus berbuat baik. Harus berbuat baik. Iya, bos Oke. wanita itu. Oke, Pak. Mari kita masuk dalam doa kita. Ibu Ros, silakan coba, Bu, kalau bisa. Tes. Bagus, Bu. Bagus ya. Oke, selamat pagi semua. Mari kita masuk dalam doa kita. Dan terima kasih dan bersyukur Tuhan buat hari ini. Bela Tuhan, firman-Mu yang kami renungkan boleh menjadi rema sepanjang hari Tuhan bagi kami ya Bapa. Kami mau Tuhan menjadi pribadi yang baik, selalu berbuat baik dan memuliakan nama-Mu. Ajar kami Tuhan dalam keadaan apapun, kami selalu menjaga Tuhan perbuatan kami. Dengan perbuatan baik kami, dengan segala tingkah laku kami. Kami membungkam setiap mulut orang Tuhan yang tidak menyukai Engkau, yang tidak menyukai orang percaya. Biar setiap buah-buah dari kehidupan kami itu Tuhan bisa dilihat dengan nyata ya Bapa oleh orang-orang sekitar kami. Ajar kami terus Tuhan, karena kami tahu kami belum sempurna. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Yesus. Kami butuh Engkau Tuhan di sepanjang Tuhan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat sepanjang tahun 2022 Engkau menyertai kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tangan-Mu selalu menyertai kami. Di dalam setiap persoalan Tuhan, masalah kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dengan sayap-Mu, Kau melindungi kami. Kau mengangkat kami
melintasi segala gunung persoalan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau kami melihat kembali Tuhan sepanjang tahun 2022, Engkau sangat baik Tuhan. Kau tidak pernah sekalipun membiarkan kami. Terima kasih Bapak untuk kebaikan-Mu, untuk setiap kasih karunia yang Kau anugerahkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan dengan pertolongan-Mu kami akan memasuki 2023 dengan hati yang teguh, dengan hati yang tidak pernah takut. Karena kami tahu Engkau selalu ada di sisi kami. Terima kasih Bapa, masalah apapun dapat kami hadapi Tuhan dengan Engkau beserta dengan kami. Biarlah Tuhan, ke depannya kami boleh lebih baik lagi Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Engkau. Lebih sungguh-sungguh lagi di dalam melayani Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat semua yang telah Engkau kerjakan dan lakukan bagi kami. Kami tidak dapat membalasnya Tuhan. Selain berterima kasih ya Bapa. Selain mengucapkan terima kasih dan bersyukur. Kalau ada kata-kata lebih dari terima kasih Bapa. Kami mengucapkannya berulang kali bagi Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih semua untuk penyertaan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat perjalanan Bapak dan Ibu Siregar ke Pontianak. Tuhan sertai apapun misi perjalanannya Tuhan buat berhasil. Tuhan sertai segala acara mereka. Apapun yang dikerjakan Tuhan adalah hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba bersyukur Tuhan ada di tengah-tengah teman-teman Koram Deo. Biarlah ke depannya Tuhan setiap kami boleh semakin bersatu hati di dalam menyembah, tidak memuji Engkau. Ajar kami Tuhan untuk selalu ya Bapa rindu bersama memuliakan Engkau lewat pujian dan penyembahan kami. Dan setiap renungan dan apapun yang kami kerjakan dari firman-Mu. Berkati Koram Deo ini Tuhan, berkati setiap yang hadir ya Bapa. Biarlah kami semakin teguh melalui Koram Deo ini, kami semakin dikuatkan. Terima kasih Bapa, segala puji syukur hanya bagi Engkau. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Lepas kami dari yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oh, Johan, silakan tutup dalam doa roh. Ya, mari kita berdoa. Kami ucap syukur atas kebaikan-Mu sepanjang hari, sepanjang tahun. Terutama tahun ini ya Bapak. Terima kasih atas pertolongan, perlindungan, penyertaan-Mu. Kuasa hikmat akal budi-Mu. Engkau sudah menyertai tahun 2022 ini Tuhan. Dan besok kami akan menginjak tahun 2023 Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, perlindungan, penyertaan, hikmat akal budi-Mu, pertolongan-Mu, pertolongan-Mu tetap sama, bahkan lebih hebat dari tahun 2022 Tuhan. Kami menyerahkan semua aktivitas kami Tuhan. Kami menyerahkan semua doa-doa mimpi-mimpi kerinduan kami di tahun 2023 Tuhan. Kami menyerahkan semua anak-anak kami, orang tua kami, pekerjaan kami, usaha kami di tahun 2023 Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu tetap Kau lanjutkan Tuhan. Perlindungan-Mu, pagar-Mu atas kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, dan kehidupan usaha pekerjaan kami.
Kami percaya semakin hari semakin kebaikan-Mu kami rasakan. Kami percaya semakin hari penyertaan-Mu semakin ada dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan biarlah selalu firman-Mu selalu menguasai kehidupan setiap pikiran, perkataan, perbuatan, dan sikap hati kami, Tuhan. Dan biarlah setiap hari prioritas kami kepadamu, Tuhan, lebih dulu daripada yang lainnya, Bapak. Ajarin kami untuk selalu memprioritaskan Engkau dalam kehidupan kami, ya Bapak. Dan setiap aspek kehidupan kami, ajar kami untuk memprioritaskan Engkau dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Bapak. Biarlah setiap kuasa, setiap pimpinan, tuntunan, urapan-Mu selalu menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini, dari hari ini sampai besok ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.